Assalamualaikum, selamat berjumpa di kuliah pembiakan tanaman bab organogenesis dan embriogenesis somatik. Eh, Materi ini disiapkan oleh Dr. Dada Effendi. Eh, Kali ini saya akan menyampaikan untuk mata kuliah pembiakan tanaman di Departemen Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor di masa pandemi corona ini. Semoga masih bisa tersampaikan dengan baik. Jadi seperti kuliah pada minggu sebelumnya, ya, di dalam metode perbanyakan in vitro yang kemarin kita sudah pelajari sistem pre-existing meristem. Ya. Nah, hari ini di nomor 3 dan 4 kita akan membahas mengenai organogenesis dan embryogenesis. Organogenesis ini dapat diartikan sebagai pembentukan organ, namanya saja organogenesis. Jadi seperti daun, tunas, akar. Nah, nanti kita akan lihat ini bisa terjadi baik secara langsung dari eksplan maupun dari kalus. Jadi ada beberapa kasus di mana ketika kita mendapatkan suatu eksplan, kemudian eksplan tersebut bisa langsung tumbuh menjadi suatu tanaman yang normal, utuh, memiliki organ tadi seperti daun, tunas, dan akar. Tapi ada juga tanaman yang dia tidak bisa melakukannya secara langsung, sehingga harus dediferensialisasi dulu, kemudian membuat kalus atau kumpulan sel, ya, kemudian terdiferensiasi menjadi organ-organ jaringan maupun organ untuk membentuk suatu tanaman lengkap. Nah, biasanya tunas lebih mudah terbentuk dibanding akar. Ya. Jadi ilustrasi di samping ya mengilustrasikan bagaimana nanti kita akan lihat perjalanan ya dari sebuah sel yang belum memiliki kompetensi untuk merubah menjadi suatu jaringan sampai akhirnya dia bisa muncul menjadi primordia. Nah, jadi seperti ini organogenesis tidak langsung ya atau indirect organogenesis ini biasanya setelah mendapatkan eksplan, gitu kan, uh, kemudian akan terbentuk kalus, kemudian dari kalus dia akan menjadi kalus meristomoid, kemudian dia membentuk primordia. Nah, ini tahapannya. Jadi seringkali kita ketika mendapatkan eksplan ini tidak bisa langsung membentuk tunas gitu kan ataupun bagian tanaman yang lain, namun dia harus melalui proses yang disebut dengan dediferensiasi, ya, kemudian dia membentuk sekumpulan sel yang dengan adanya induksi dia kemudian terdeterminasi untuk menjadi suatu kelompok sel tertentu, kemudian dia terdiferensiasi menjadi organ. Jadi di dalam organogenesis ini ada tahapan dediferensiasi, ya, ada tahapan induksi dan tahapan diferensiasi lagi. Nah, peran auksin sitokinin di dalam in vitro ini menjadi penting karena ini bisa kita gunakan untuk menentukan ya arah dari eksplan atau nanti bisa bentuk kalus, kita arahkan kemana. Tidak selalu ketika membentuk kalus ini adalah hal yang buruk dan tidak selalu ketika kemudian langsung membentuk tunas ini adalah hal yang baik. Jadi ini tergantung dari keinginan kita, program kita. Apakah kita akan memperbanyak tanaman secara massal dulu melalui kalus, karena juga itu bisa lebih efektif karena space-nya kecil, kebutuhan media juga tidak terlalu besar. Anda bisa bayangkan dalam satu masa kalus itu banyak sekali sel di situ ya. Bahkan kita bisa berbanyak dulu gitu. Baru kemudian kita arahkan membentuk tunas misalkan dengan rasio antara auksin dan sitokinin di sini ya. Kecenderungannya ketika sitokinin dan auksin tinggi misalkan ini akan terbentuk kalus. Sementara kalau auksin tinggi, sitokinin rendah, dia akan terbentuk akar. Dan kalau sitokinin tinggi, auksin rendah, maka akan terbentuk tunas adventif. Namun komposisi ini tidak selalu baku, tergantung dari jenis tanaman yang kita tanam.
Nah, kemudian jenis-jenis auksin dan sitokinin dapat dilihat di sini, ya. Yang terkenal tentunya IAA, ya, IBA, 2,4-D, dan lain-lain. Yang di bawah ini adalah auksin dengan aktivitas yang kuat. Ini biasanya digunakan ketika ingin menginduksi kalus, bahkan pengen kita arahkan ke sana, menggunakan dikamba prikloram, ya, kemudian dikombinasikan dengan zeatin yang tinggi. Kalau pada kondisi yang normal saja, biasanya kita menggunakan auksin dan sitokinin yang seperti IAA dan TDZ atau BAP. Ini adalah yang secara aktivitas dia lebih rendah, ya, tidak terlalu kuat menurut saya, dan dari sisi harga mungkin menjadi lebih ekonomis. Nah, jadi biasanya seperti ini. Kalau kombinasinya auksin rendah, ya, auksin sitokinin berbanding seperti ini, maka akan menginduksi akar, ya, kemudian auksin sitokinin seperti ini, dia akan menginduksi tunas, dan jika kombinasinya sama, tepat, maka dia akan dapat membentuk kalus. Nah, ini contoh saja, ya, beberapa kombinasi antara BA dan NAA, ya, pada nanas misalkan bisa menghasilkan, Anda lihat, dapat dilihat di sini, ada yang kuat kemudian dia membentuk struktur menyerupai sudah tanaman, tapi ada juga yang masih kemudian dia berupa kelompok-kelompok kalus lagi, ya, seperti ini. Jadi misalkan ini Anda lihat, ini menunjukkan bahwa dia dapat mendorong terbentuknya tunas, bahkan sudah menyerupai organ daun, ya, jadi membentuk tanaman yang utuh. Demikian juga dengan tanaman-tanaman yang lain dan juga perlakuan yang lain. Ini ada kombinasi-kombinasi tertentu yang optimal untuk setiap jenis tanaman. Berikutnya somatic embryogenesis, ya, termasuk yang non-zygotic embryogenesis. Jadi kalau kita ingat, embrio merupakan suatu individu baru yang berasal dari single cell, yang dia sudah terdefinisi mana yang akan menjadi bagian pucuk, mana yang akan menjadi bagian akar, yang dia tidak punya hubungan lagi atau vascular connection dengan jaringan induknya. Nah, embrio umumnya adalah embrio yang bersifat zigotik, ya, atau kita nanti bisa namakan ada istilah zygotic embryogenesis, yaitu pembentukan embrio yang berasal dari zigot hasil dari fertilisasi di sel telur. Nah, kemudian di sini kita akan mengenal yang disebut dengan non-zygotic embryogenesis. Ini merupakan pembentukan embrio yang berasal dari sel selain dari sel zigot. Nah, ini bisa terjadi misalkan kalau Anda ingat, ya, ada yang namanya parthenogenetic embryogenesis. Ya, di beberapa tanaman ini terjadi, yaitu pembentukan embrio, ya, yang berasal dari sel telur, namun tanpa ada proses fertilisasi. Kemudian ada androgenetic embryogenesis, yaitu pembentukan embrio yang berasal dari microspores, microgamet, maupun sel sperma. Nah, kemudian ada somatic embryogenesis. Di sini tiba-tiba terbentuk embrio yang berasal dari sel somatik, artinya aseksual, di in vivo maupun di in vitro. Nah, prosesnya atau pembentukannya ini hampir sama tahapannya, ya, kecuali bahwa di dalam somatic embryogenesis ini tidak mengenal istilah dorman, jadi bisa langsung lanjut. Yang lain hampir sama, ya, meskipun ada beberapa bagian yang misalkan interjumen dan endosperm ini tidak terbentuk, ya, di dalam somatic embryogenesis tadi. Nah, ini bedanya. Jadi kalau
pada zigotik embrio ini ada penggabungan, peleburan dari sel jantan dan betina menjadi zigot ya, kemudian dia membentuk proembrio ya, globular stage, torpedo stage, dan cotyledonary stage. Sementara pada somatic embryogenesis dari sel somatik seperti ini tiba-tiba dia membelah, kemudian cenderung membentuk tadi struktur bipolar ya, kemudian dia bisa kemudian menjadi struktur seperti ini, mulai membentuk embryogenic cell, dan proses ini bisa berulang-ulang ya, kemudian sampai pada suatu ketika dia akan terbentuk tahapan yang hampir sama seperti pada zigotic embryogenesis. Jadi seperti ini, somatic embryogenesis biasanya dimulai dari fase kalus, kemudian dia membentuk stage globular ya, berbentuk heart atau torpedo seperti ini, kemudian planlet, dan kemudian bisa membentuk tanaman secara utuh. Sementara pada zigotic embryogenesis, ya ini seperti kita ketahui, dia zigot hasil peleburan antara sperma dan telur, kemudian dia membentuk fase globular, membentuk fase torpedo, kemudian dia memiliki kotiledon, kemudian dia melalui tahapan biasanya juga termasuk di sini ada dormansi, kemudian dia pecah, berkecambah, dan menjadi tanaman utuh. Ya, ini tahapannya, fase-fasenya kalau kita lihat di dalam foto yang asli, kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Ini masih bentuk globular, masih bulat seperti ini. Kemudian fase hati atau seperti ini bentuknya. Kemudian fase torpedo dan fase dewasa. Atau sudah berkembang, sudah mulai terlihat ada bentuk pucuk seperti ini. Ya, kalau dalam in vivo, maka posisinya adalah seperti ini, sementara di in vitro dia berada pada kumpulan kalus misalkan ya, yang dia membentuk tadi tunas adventif seperti yang sudah kita ketahui. Nah, kemudian perbedaan somatic embryogenesis dengan tunas adventif, meristem tunas adventif adalah ya ini. Jadi pada somatic embryogenesis ini ternyata ditemukan ada protein spesifik yang dia terkait dengan pembentukan embrio, yang ini tidak ditemukan pada misalkan daun di kondisi aslinya. Gitu. Jadi ini menarik karena nanti ketika kita ingin membentuk somatic embryogenesis ya pada kondisi-kondisi tertentu, sebetulnya kita bisa kemudian mengekspresikan suatu protein tertentu pada masa kalus kita untuk kemudian dia bisa membentuk somatic embryogenesis. Nah, kemudian embryogenesis non-zigotik secara langsung, ya ini meliputi pembentukan somatic embryogenesis dari sel tunggal atau kelompok tanpa melalui fase kalus. Jadi, langsung bisa terinduksi menjadi embryogenesis somatik tadi. Kemudian pembentukan langsung dapat berlangsung dalam media tanpa auksin. Misalkan jaringan nuselar pada jeruk ini dapat menumbuhkan embrio adventif secara langsung. Ya, karena kita ketahui bahwa jeruk sendiri juga dia bersifat poliembrioni, jadi mungkin dia punya potensi untuk kemudian banyak sel atau jaringannya ini mampu menumbuhkan embrio adventif. Kemudian beberapa hanya memerlukan medium yang simpel, jadi seperti tadi dia memerlukan hanya media tanpa auksin pun bisa, gitu kan. Nah, kemudian sel-sel yang telah terdeterminasi dalam pembentukan embryogenik ini memerlukan kondisi tertentu untuk melanjutkan ekspresinya. Kemudian eksplan biasanya berasal dari jaringan juvenil. Somatic embryogenesis ini sebetulnya sangat jarang secara alami. Kemudian embryogenesis non-zigotik tidak langsung, nah ini yang paling umum. Ini biasanya melewati fase kalus, sehingga tahapan utamanya dalam proses ini melewati induksi atau inisiasi untuk membentuk kalus tadi, pertumbuhan awal, pendewasaan embrio, sampai kepada perkecambahan atau konversi dia menjadi planlet. Jadi ini,
Jadi ini kan sebetulnya adalah rumus umum gitu ya, rumus umum tanaman perkembangan seperti ini. Namun dengan pengaturan media misalkan, ini kemudian tidak selalu mutlak seperti itu ya. Jadi ini bisa pada tahapan-tahapan tertentu kita kembangkan untuk membentuk suatu bentuk yang kita harapkan. Makanya tergantung dari program kita gitu kan. Kita ingin perbanyak tanaman sampai pada tahap mana misalkan gitu kan, atau mendapatkan jumlah tanaman yang besar hanya dari misalkan sel-sel somatik saja gitu. Nah, ini kemudian jalan-jalannya ya. Jadi ada pathway yang banyak yang bisa kita ikuti ya, bisa dipelajari. Nah, bagaimana cara melakukan induksi somatik embryogenesis ini? Ini bisa dilakukan pada media dasar tanpa zat pengatur tumbuh, ya seperti tadi sudah kita singgung. Pada media dengan tambahan zat pengatur tumbuh, induksi menggunakan stres, osmoticum, salt, heat. Induksi menggunakan kombinasi stres dan zat pengatur tumbuh, dan induksi menggunakan transformasi genetik, misalkan yang tadi ada protein spesifik yang terkait dengan pembentukan embrio, itu bisa kita ekspresikan. Nah, kemudian bisa ya sel itu diulang-ulang ya, artinya setelah jadi kita tumbuhkan lagi embrio atau kita arahkan ke secondary embryogenesis, ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk kita melakukan hal seperti itu. Nah, apa yang terjadi ya? Jadi ini intinya hampir sama seperti subkultur ya. Tapi unit subkultur dalam sistem embryogenesis bukan sebuah kalus melainkan massa globular proembionik ya. Jadi tidak kalus diperbanyak, tapi massa globular proembionik ini dimunculkan berulang ya. Kemudian kemunculan embryogenesis somatik sekunder tadi secara langsung disebabkan kehilangan kontrol integrasi dari individu embryogenesis somatik. Nah, embryogenesis somatik sekunder tersebut dapat terjadi secara efisien pada media cair yang mengandung 1-2 mg per liter 2,4-D ya. Namun demikian dapat juga terjadi tanpa auksin, tergantung dari jenis tanamannya. Nah, ini sama lah ya dengan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau nanti kita harapkan dia berbentuk seperti ini, maka biasanya tidak menggunakan auksin ya. Pada saat ingin melakukan repetitif embryogenesis, maka auksin ini kita berikan yang kuat atau lebih banyak. Tahapan pendewasaan embryogenesis somatik ya. Jadi terlepas dari kesamaan morfologisnya seperti dengan zigotik embrio, tidak secara anatomis dan biokimia identik, dan tadi juga kita sudah lihat perbedaannya, tidak kemudian persis sama, dan yang jelas embryogenesis somatik ini itu tidak berkecambah secara teratur ya, dan kadang tidak efisien karena terjadi selang-seling misalkan. Perkecambahan terjadi dalam urutan normal dan cepat, bahkan bisa sering juga terjadi. Jadi artinya gini, jadi fase dorman misalkan, fase dormal itu kadang dianggap penting dan tidak kan gitu kan. Jadi efektif dan tadi kalau kita ulang yang di atas, efisien itu jadi artinya jadi relatif. Jadi kalau pada zigotik embrio, kadang dorman itu menjadi efisien karena kemudian dia perlu fase istirahat untuk membentuk organ yang lain gitu kan. Namun dalam somatic embryogenesis ini tidak terjadi dormansi tadi, langsung kemudian dia secara cepat membentuk perpanjangan hipokotil dan pertumbuhan radikula yang diikuti juga oleh pertumbuhan tunas gitu. Jadi tergantung dari tadi mungkin sisi nilai ekonomi dari suatu program. Misalkan kita ingin membuat secara cepat, ya ini berarti sebetulnya lebih efisien gitu kan, lebih cepat. Kemudian pada saat pendewasaan embryogenesis somatik ini ada abscisic acid ya yang menekan pembentukan embrio aksesori ya, atau sekunder dari globular ke somatic embryogenesis jantung tahap
awal ini tujuannya untuk menyinkronkan kultur, menghambat perkembangan yang terlalu cepat selama masa histodiferensiasi, ya, kemudian menghambat perkecambahan sebelum waktunya. Nah, kemudian ada juga istilah ortodok somatic embryogenesis. Jadi embrio somatik tidak memasuki fase istirahat selama perkembangan, ya, namun dia kadang menghasilkan perkecambahan yang buruk. Kemudian ortodok somatic embryogenesis ini membutuhkan dormansi sekunder. Pasokan ABA, ya, eksogen ini dapat menghambat perkecambahan SE. Ya, ini bisa makanya dimanfaatkan kalau kita kemudian ingin fase tadi dimanfaatkan untuk perbanyakan atau untuk konservasi, ya, tergantung dari apa yang kemudian kita beri inputkan kepada media misalkan. Kemudian pasokan GA3 eksogen ini dapat menyebabkan perkecambahan. Jadi kombinasi dari ABA dan GA3, ya, ini bisa kita manfaatkan untuk mengontrol pendewasaan pada somatic embryogenesis ortodok. Kemudian yang rekalsitran ini tidak ada fase istirahat. Nah, ini agak lebih repot jika kita ingin kemudian melakukan penyimpanan dan lain-lain, ya. Jadi ini biasanya pada alpukat, mangga, dan lengkeng, ya, ini agak sulit mempertahankan misalkan fase globular dan jantung pada tahap awal. Nah, ini makanya harus dilakukan modifikasi media. Nah, permasalahan dalam embryogenesis somatik, yang pertama, seringkali proembrio mempertahankan kompetensi embryogeniknya, ya, jadi tidak melakukan pertumbuhan terkoordinasi dari satu embrio mereka sendiri menjadi pusat pertumbuhan yang embryogenik, jadi akan menghasilkan embrio-embryogen yang berulang, jadi tidak seragam lah, intinya seperti itu. Dan ketika tidak seragam itu tentunya banyak peluang kemudian ada miss, gitu kan, ada yang kemudian mutasi dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan embrio abnormal yang terjadi karena penggabungan dari beberapa embrio, kemudian dia jadi banyak kombinasi-kombinasi sel di situ, ya, dan kemudian menjadi tidak normal, termasuk pertumbuhan kotilodon yang juga menjadi tidak normal. Nah, penggunaan kultur embrio, ya, ini dapat digunakan untuk produksi satu tanaman yang diinginkan secara klonal sehingga akan sama. Kemudian bisa juga dilakukan untuk pemilihan sel yang sehat atau yang baik, penyelambatan embrio, hibridisasi somatik jelas, kemudian produksi jalur homozigot hampir sama, ya, produksi metabolit, ya, pada sel-sel tertentu. Misalkan kita menginginkan pada fase tertentu ternyata dia kandungan metabolit yang kita harapkan itu tinggi, maka bisa kita atur agar tanaman ini berada hanya pada fase tadi, kita perbanyak dengan massal, maka kita bisa memanen metabolit yang kita harapkan secara lebih efisien. Penghapusan penyakit, ya, kemudian teknologi benih sintetis, mungkin Anda pernah dapat kuliahnya juga. Kemudian penyimpanan plasma nutfah melalui cryopreservasi ini juga akan lebih ideal atau efisien di fase atau ketika kita bisa mendapatkan somatic embryogenesis, karena bisa disimpan dalam volume sedikit, namun sebetulnya itu berisi kumpulan sel yang sangat banyak. Ya, jadi keuntungannya aplikasi potensial untuk propagasi skala besar, ya. Jadi bisa dibayangkan ada sampai 60.000 embrio per liter suspensi sel. Kemudian keuntungannya meristem pucuk dan akar pada unit yang sama bisa terbentuk, dormansi dan penyimpanan jangka panjang, kemungkinan pembuatan benih sintetis dengan teknik enkapsulasi atau metode pengemasan lainnya. Keterbatasan, ya, tentunya selain fasilitas, perkembangan embrio kadang
banyak yang tidak normal ya, embrio jamak menyatu ini yang jadi masalah, perkembangan kotilodon yang tidak normal ya, sehingga menyebabkan saat dilanjutkan ke fase berikutnya menjadi ada variasi atau masalah. Kemudian seperti tadi, kadang dia tidak efisiennya ketika perkembangan embrionya tidak sinkron. Kita bisa mendapatkan pada satu masa itu embrio pada berbagai tahap perkembangan ya, sehingga menyulitkan kalau kita ingin memisahkan, misalkan untuk satu grup diarahkan segera ke pembentukan fase berikutnya menjadi agak sulit. Kemudian ada potensi tinggi untuk terjadinya mutasi atau variasi genetik ya, tentunya kalau untuk keberbanyakan ini menjadi masalah, tapi kalau ingin kita arahkan untuk membuat keragaman baru ya tentu ini menjadi suatu potensi. Kemudian kehilangan kapasitas embriogeniknya tadi ketika subkultur berulang dan tidak terjadi pada banyak tanaman. Tanaman yang normal ketika kita ingin lakukan hal ini tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, berikutnya ini adalah beberapa protokol saja sebagai contoh ya. Jadi ya misalkan pada advokat ini dilakukan induksi dulu, pemeliharaan ya, kemudian perkembangan somatik embrio tadi, dan selanjutnya dikecambahkan dan dibuat bahan untuk micrografting. Seperti ini ya, bisa dibayangkan ini kemudian diambil bahan yang kemungkinan dia bisa membentuk embrio ya, atau lebih mudah terinduksi menghasilkan embrio seperti ini. Di sini bisa lihat digunakan picloram ya, auksin yang sangat kuat untuk menginduksi tadi. Kemudian ada media induksi yang lain yang juga bisa digunakan. Kemudian ini adalah media untuk maintenance ya, seperti ini. Jadi sudah pada media padat atau semi padat, jadi agar yang agak lunak. Dan selanjutnya nanti jumlah embrio per liter tadi yang kita sebut itu ketika dia sudah di dalam media yang cair ya, kemudian diseker agar tidak terjadi homogenisasi. Di tahapan berikutnya bisa dipanen embrio somatik embriogenesisnya, kemudian ditanam ya, dicambahkan ya, diarahkan menjadi tanaman baru. Demikian pula bisa dilakukan pada manggis ya, dengan proses atau tahapan yang hampir sama. Pada Jatropha curcas atau jarak pagar juga pernah dilakukan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.